Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, kita bisa menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan persamaan nilai mutlak. Adapun peta konsepnya dapatkan Anda cermati dari gagasan nilai mutlak, pemahaman nilai mutlak sebagai jarak, kemudian dari definisi nilai mutlak, dari grafik, kemudian nanti ada sifat-sifat yang salah satunya adalah dengan menguadratkan. Nah, ini semua akan kita gunakan pada penyelesaian persamaan nilai mutlak. Mulai dari yang sederhana, nilai mutlak X sama dengan sebuah konstanta. Kemudian persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan ruas kanan sama dengan konstanta, ruas kanan bentuk linear satu variabel, ruas kanan nilai mutlak lagi bentuk linear satu variabel. Sementara untuk penjumlahan dan pengurangan nilai bentuk nilai mutlaknya, yang ini kita simpan saja sebagai pengayaan nanti. Dan selanjutnya, pemahaman kita tentang persamaan nilai mutlak ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait. Nah, selanjutnya mari kita pahami persamaan nilai mutlak X sama dengan K, suatu bentuk yang paling sederhana. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 2. Berapa nilai X? Tentu Anda dengan mudah bisa menentukannya, yaitu negatif 2 dan 2. Dengan pemahaman kita dari pengertian nilai mutlak tersebut. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2. Hal ini merumuskan pada suatu sifat bahwa untuk suatu nilai K lebih dari sama dengan 0, kita ingatkan bahwa nilai mutlak tidak boleh negatif, maka nilai mutlak X sama dengan K itu akan sama dengan negatif K atau X sama dengan K. Nah, bagaimana hal ini kita pahami? Mari kita kembali ke gagasan jarak, definisi, dan grafik. Dengan pemahaman jarak, bahwa nilai mutlak X adalah jarak X ke 0 pada garis bilangan. Artinya kalau nilai mutlak X sama dengan 2, maka jarak X ke 0 harus 2. Dalam gagasan garis bilangan bisa Anda pahami, yang jaraknya ke 0 harus 2, ya 2 sama negatif 2. Itu kalau kita pahami dari gagasan jarak. Selanjutnya mari kita pahami dari definisi. Ingatkan kembali, definisi nilai mutlak akan sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0, akan sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya, maka nilai mutlak X sama dengan 2 untuk X kurang dari 0 sama dengan negatif X sama dengan 2, akibatnya X negatif 2. Untuk X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, maka X, nilai mutlak X sama dengan X, ya sama dengan 2. Ini dari definisi. Selanjutnya, kalau kita mencermati grafik, ya dengan mencermati grafik, maka selanjutnya dapat kita pahami bahwa penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 2, kita gambarkan grafik di sini, di mana
ruas kirinya yaitu nilai mutlak X. Kita gambarkan grafiknya. Dan ruas kanannya 2. Maka kita gambarkan Y sama dengan 2. Yang berwarna biru ini. Selanjutnya penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 2 dipahami sebagai absis atau nilai X dari titik potong kedua grafik tersebut. Yaitu berpotongan di negatif 2 dan 2. Jadi dengan demikian, dari persamaan yang sederhana ini, nilai mutlak X sama dengan K, kita dapat menurunkan sifat, maka X akan sama dengan negatif K, atau X sama dengan K. Nah, untuk berikutnya, mari kita bahas tentang persamaan nilai mutlak AX plus B sama dengan K. Ini kita pahami sebagai bentuk linear satu variabel sama dengan sebuah konstanta K. Mari kita cermati. Kita berikan contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 3. Ya, maka alternatif penyelesaiannya, tadi kita telah mempunyai sifat bahwa untuk K lebih dari sama dengan 0, maka jika nilai mutlak X sama dengan K, maka X sama dengan negatif K, atau ini tanda atau gabung X sama dengan K. Sehingga dari rumus tersebut atau dari sifat tersebut kita bisa memperluasnya. Jika nilai mutlak AX plus B sama dengan K, maka bentuk AX plus B akan sama dengan negatif K, atau AX plus B sama dengan K. Jadi dengan demikian kita bisa mengembangkan bentuk linear satu variabel yang lebih lengkap lagi. Tidak hanya X sama dengan K, tapi AX plus B sama dengan K. Maka AX plus B sama dengan negatif K, atau AX plus B sama dengan K. Nah, dengan menggunakan sifat tersebut akan kita kerjakan soal yang tadi. Maka dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 3, kita akan punya 2x min 1 sama dengan negatif 3, atau 2x min 1 sama dengan positif 3. Nah, selanjutnya dari dua persamaan linear ini kita masing-masing selesaikan. Yang pertama, 2x min 1 sama dengan negatif 3, maka kita selesaikan. 2x akan sama dengan negatif 3 tambah 1. Penyelesaian ini telah Anda pahami sebelumnya. Pindah ruas plus 1. Selanjutnya kita operasikan negatif 3 dan 1. Akan sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita dapatkan X dengan membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan 2. Maka kita dapatkan X sama dengan negatif 2 per 2 dan akan sama dengan negatif 1. Itu penyelesaian untuk persamaan linear yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, 2x min 1 sama dengan 3, kita juga selesaikan. Maka akan kita dapatkan 2x sama dengan 31. Negatif 1 pindah ke kanan. Kita dapatkan 2x sama dengan 4. Mengoperasikan 3 tambah 1. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 2, kita dapatkan X sama dengan 4 per 2, di mana kita peroleh X sama dengan 2. Nah, selanjutnya, apakah ini merupakan himpunan penyelesaian yang sama dengan negatif 1 dan sama dengan 2 ini? Kita perlu uji ke persamaan asal 2x min 1 sama dengan 3. Kita uji untuk X sama dengan negatif 1, yang ini. Maka 2 kali negatif 1 ditambah negatif 1. Apakah benar sama dengan 3? 2 kali negatif 1, negatif 2. Ditambah negatif 1, negatif 3. Dimutlakan akan sama dengan 3.
Dan untuk yang kedua, kita uji untuk X sama dengan 2. Maka 2 kali 2 ditambah negatif 1, apakah sama dengan 3? Kita operasikan 2 tambah 2, 4. 2 kali 2, 4. Ditambah negatif 1, 3. Nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Benar. Jadi kita punya dua nilai. Yang pertama X sama dengan negatif 1. Dan yang kedua X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,2. Nah, mudah saja itu bagaimana kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan ruas kanan suatu konstanta. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan nanti pada video bagian yang kedua. Silakan, selamat belajar dan silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.